banyak waktu dan tempat yang dijanjikan ijabah atas doa yang dipanjatkan seorang hamba saat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tetapi terkadang kesempatan tersebut terlewati begitu saja. Satu di antara sebabnya karena tidak memiliki bekal buku doa dalam bahasa Indonesia yang berisi berbagai permohonan. Mungkin Anda belum tahu kali ini mengingatkan mengenai hal tersebut dan akan memberikan doa dalam bahasa Indonesia secara gratis. Tentu saja catatan doa ini berbeda dengan yang sudah ada yang didapat oleh para calon jamaah haji dan umroh. Karena cukup panjang dan menyangkut berbagai hal, banyak hal yang diungkapkan dalam doa tersebut. Pada sejarah yang kita ketahui, terkadang terselip peristiwa lain yang tidak menjadi perhatian hingga dilewati begitu saja. Padahal, makna satu peristiwa tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Mungkin Anda belum tahu mengajak kita untuk melihat satu peristiwa dari sudut pandang dan dari sisi yang lain. Dengan demikian akan tersingkap apa yang terlewat dan pada akhirnya kita dapat lebih utuh mengetahui dan mengambil pelajaran dari apa yang pernah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari pengalaman sewaktu melaksanakan ibadah haji, muncul inisiatif untuk menyusun doa dalam bahasa Indonesia yang panjang dan berbeda dengan doa yang telah ada dalam buku dari yang didapat oleh para calon haji dan umroh. Setiap calon haji dan umroh telah dibekali dengan buku petunjuk yang berisi berbagai doa dan terjemahannya. Buku tersebut tentu saja akan dibaca karena sesuai dengan tuntunan dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila demikian, untuk apa menambah doa seperti yang akan kami bagikan? Dalam melaksanakan haji umroh, masih tersisa waktu yang cukup lama bagi seseorang untuk melakukan aktivitas lain. Termasuk saat di Arafah, di Mina, apalagi waktu di luar pelaksanaan haji umroh. Waktu yang luang tersebut dapat diisi dengan berbagai ibadah, seperti membaca Al-Quran, berzikir, melaksanakan sholat-sholat sunnah, dan lain-lain. Dan satu di antaranya yaitu dengan memperbanyak doa. Kita jangan lupa bahwa doa termasuk salah satu bentuk ibadah. Bahkan dalam sebuah sabdanya Nabi SAW menyebutkan bahwa doa adalah mukhul ibadah, intisari, pokok dari ibadah. Mengapa demikian? Karena doa merupakan pengakuan seorang hamba kepada Allah bahwa dirinya adalah lemah, miskin, bodoh, tak memiliki apapun, sementara Allah SWT maha segala-galanya. Kesadaran dan pengakuan sebagai hamba yang sangat membutuhkan Allah inilah yang memiliki nilai yang tinggi dan disenangi Allah. Karena itu juga dalam Al-Quran Allah memerintahkan agar kita berdoa memohon kepadanya. Karena kita memiliki banyak waktu untuk diisi dengan ibadah lain termasuk doa, pertanyaannya, doa apa yang akan kita baca? Nah, untuk menjawab pertanyaan inilah kami menyusun rangkaian doa yang dapat dibaca sendiri atau bersama di sisa waktu, baik itu di Arafah, di Mina, setelah pelaksanaan haji di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan lain-lain tempat. Kan sudah ada doa dari Al-Quran dan hadis. Benar, doa dari Al-Quran dan hadis tentu saja tidak ada yang dapat menyamai apalagi mengunggulinya. Tetapi yang kami maksudkan untuk tambahan dari doa-doa tersebut. Karena itu juga dalam catatan doa yang kami bagikan tidak dicantumkan doa dari Al-Quran maupun hadis. Mengapa perlu tambahan? Karena doa yang ada dalam buku belum mewakili permohonan kita secara spesifik. Misalnya doa bagi orang tua, doa bagi anak, atau agar diselesaikan masalah atau hutangnya, atau kesembuhan dari sakit, dan lain-lain. Karena itu, maka kami susun catatan doa ini. Yang tak kalah penting, dengan doa dalam bahasa Indonesia tentu akan lebih khusyuk dalam menyampaikannya. Karena kita mohon sesuai apa yang kita butuhkan, dan kita memahami dengan apa yang kita ucapkan. Karena itu juga berdasarkan pengalaman kawan yang pernah membacanya, mereka pada akhirnya dapat menambah dengan berbagai doa lain sesuai dengan keinginannya.
Catatan doa ini bagi memancing untuk keluarnya seluruh apa keluh kesah dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu ijabah dan di tempat-tempat yang dijanjikan pengkabulan doa. Tempat dan waktu selama pelaksanaan haji umroh sangat banyak yang dijanjikan sebagai tempat terkabulnya doa. Dengan doa munajah yang kita baca, insya Allah akan lebih dapat meresapi, khusyuk dan membekas di hati. Apalagi dengan munajah dan pujian kita merasa dekat, bahkan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Catatan doa ini cukup panjang. Bila dibuat dengan ukuran 11 x 17 cm sekitar 15 halaman. Di dalamnya tercakup permohonan ampun atas segala dosa, doa bagi keluarga, rizki, kesehatan, mohon husnul khotimah dan lain-lain. Sebagai contoh kami bacakan, di antaranya di awal disebut pada pembukaan, puji syukur bagimu yang telah mengumpulkan kami di tempat ini. Engkau beri kami rizki, kesehatan, kesempatan dan semuanya. Ya Rob, ya Allah, bila hanya sekali ini engkau takdirkan kami ke rumah sucimu, maka terimalah seluruh amal kami. Maafkan seluruh kekurangan dan kesalahan kami dan seterusnya. Contoh lain dalam masalah doa yang mohon rizki. Allahumma ya Rob, ya Allah, curailah kami dengan rizkimu, mudahkan kami dalam mencarinya, dan jadikanlah rizki yang kami terima penuh dengan keberkahan. Doa mohon ampunan, diantaranya di sini disebutkan juga, ya Rob, ya Allah, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan mereka yang cinta kepada kami dan kami cinta kepada mereka, serta dosa dan kesalahan mereka yang menitipkan doa kepada kami. Kita saat berangkat dititipi doa, insya Allah tercakup di dalamnya. Dalam masalah doa bagi orang tua, di antara nukilannya, Allahumma ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami. Rahmatilah mereka, kasihanilah mereka, sembuhkanlah segala penyakit mereka, pandanglah mereka dengan pandangan rahmatmu. Di antaranya juga kita lihat yang tak kalah penting, doa mohon saat sakaratul maut. Di antaranya disebutkan, ya Allah, rahmati dan kasihanilah kami kelak saat menghadapi sakaratul maut, saat keringat bercucuran, saat tangis saling bersautan, saat semua dalam keputusasaan, saat keluarga mengelilingi kami dengan tangisan, dan lain-lain. Catatan doa ini di dalamnya juga terkandung munajah. Maka dengan membaca terlebih dahulu 2-3 kali, insya Allah akan lebih meresapi dan lancar dalam mengutarakan permohonan kita. Termasuk memberi tanda atau mungkin untuk ditambah, diringkas dan lain-lain. Karena cukup panjangnya doa ini kalau dibaca secara keseluruhan sekitar 20 menit. Dan dengan kita baca terlebih dahulu, kita akan mengetahui kapan dan di mana waktu yang tepat untuk membacanya. Sesuai dengan apa yang kita mau. Mungkin orang tua, font lebih besar dan lain-lain. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam, sampai berjumpa di mungkin Anda belum tahu yang lain.